Yang ingin saya luruskan, hari ini orang Islam ini kalau udah cerita pahala dosa jengkel. Tengku Zulkarnain cerita pahala dosa. Seolah-olah kita beramal seperti bisnis dengan Allah. Kita itu beramal tuh ikhlas lillahi ta'ala. Omong kosong. Sedekah 100.000 aja gemeternya 2 jam. Kenapa kamu gemeter? Baru sedekah. Kok gemeter? 100.000. Apa nggak berpahala? Apa nggak berpahala dia? Berpahala dia. Beramal dalam Islam itu 3 tingkatan. Berapa? Catat bersama. Berapa? 3 tingkatan. Yang paling rendah beramal karena takut neraka. Itu jangan dihina. Itu harus ridho. Beramal karena ridho. Belum kelas kita. Belum kelas kita sholat tahajud aja 2 rakaat 17 kali nguap kok. Cerita ridho. Belum kelas kita. Adakah orang yang beramal ridho? Ada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat Nabi digelar radhiyallahu anhum ajma'in. Surah At-Taubah ayat 100. Kita ini beramal yang paling rendah takut neraka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kamu ragu dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, bikinlah kamu satu surah yang semisal. Nggak bisa. Panggil semua sekutumu untuk buat satu surah, nggak bisa. Semisal daripada Quran. Dan pasti kamu nggak bisa melakukannya. Maka karena itu takutlah kamu kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi beramal takut neraka itu perintah Allah, surah Al-Baqarah. Awal ayatnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang manusia, sembah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Takutlah kamu dengan neraka itu. Menyembah Allah itu karena takut dengan neraka. Perintah Allah. Tapi itu tingkat paling ringan, paling rendah. Tapi selamat. Di akhirat selamat. Hambakan dirimu kepada Allah dengan takut neraka. Itu perintah Allah di surah Al-Baqarah. Selamat, selamat. Tapi rendah. Yuk zina yuk. Aku sih kepingin. Tapi aku takut neraka. Nggak jadi. Selamat nggak? Selamat. Ayo nyolong yuk. Ya sih aku sih kepingin juga nyolong. Tapi aku takut neraka. Selamat nggak? Selamat. Yuk joget yuk. Untuk penyanyinya jogetnya kayak ulat bulu disiram bensin. Satu rumah sakit ini pegawai kita udah joget semua nih. Ayo kita joget yuk. Aku sih kepingin banget, tapi aku takut neraka. Udah selamat itu. Dan itu ditulis di Quran, jangan kalian hina. Beramal kok takut neraka. Beramal itu harus ridho Allah. Belum kelas kita, takut neraka aja belum. Kalau kita beramal karena takut neraka, nggak mencuri takut neraka, nggak berzina karena takut neraka, nggak korupsi karena takut neraka, melaksanakan sholat karena takut neraka, tutup aurat karena takut neraka, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mungkin naik imannya, karena beramal soleh iman yazid naik, dia sampai kepada tingkat kedua, beramal karena mengharap surga. Kok kayak bisnis saja? Memang Allah menawarkan bisnis di Quran. Maka saya kadang-kadang mendengar ada ustaz ceramah, jangan beramal, jangan takut neraka. Beramal karena mengharap surga. Jadi beramal karena apa? Karena ridha Allah. Belum kelasmu. Di manakah Allah menuliskan kita beramal karena mengharap surga? Di surat As-Saff. Surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai kamu orang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu sebuah bisnis? Hal adullukum ala tijarah. Maukah kau kutunjukkan sebuah perniagaan? Tijarah. Berniaga sama Allah, berbisnis sama Allah. Tunjikum min azabin alim. Bisnis ini
akan menyelamatkan kamu dari neraka. Kamu nggak usah takut lagi neraka. Bisnis menyelamatkan di neraka kepada Allah. Modalnya apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yakinlah sama Allah wa Rasul. Jangan yakin sama yang lain. Kerjanya apa? Kerjanya. Modalnya yakin sama Allah wa Rasul. Pekerjaannya bisnisnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bela agamamu dengan susah payah, pakai hartamu dan dirimu. Disebut harta dulu, hartamu dan dirimu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bisnis kepada Allah dengan modal yakin kepada Allah dan Rasul, janji-janji Allah dan Rasul. Dengan pekerjaan yaitu mengeluarkan harta dan diri kita untuk agama. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Upahnya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kamu diampuni. Mana takut neraka lagi, orang enggak berdosa kok. Wa yudkhilkum jannat, dan kamu akan dimasukkan ke surga. Ada kok janji bisnis sama Allah. Nah, kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun beramal karena mengharap surga, karena mengharap untung, nanti satu tingkat lagi naik. Beramal karena ridho. Ini yang paling tinggi, ditulis di Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Wahai orang yang nafsunya sudah tenang, jiwanya sudah tidak bergolak. Saya tanya guru tafsir saya, ciri-ciri orang yang nafsunya mutmainnah bagaimana? Guru saya bilang, lihat daun sama duit sama aja. Waduh. Dibawa orang segepok daun. Ini apa? Daun. Tiba-tiba dikeluarkan dari tas duit segepok. Ini apa? Hihi, duit. Ah, belum. Tapi kalau dia lihat ini duit, sama nadanya dengan lihat daun, ini orang mutmainnah. Kok kamu nggak bergetar lihat duit segepok? Duit manfaat hanya dengan izin Allah. Daun bermanfaat hanya dengan izin Allah. Kadang-kadang daun lebih bermanfaat dari duit. Mana mungkin daun lebih bermanfaat dari duit? Daun kelapa diambil kultur jaringannya jadi kelapa hibrida. Dijual sepohon berapa? Satu daun bisa puluhan ribu pohon. Dengan kultur jaringan satu daun kelapa dia bisa untung ratusan juta. Jangan kita menghina daun. Duit, berapa banyak orang duitnya 100 miliar nggak bisa apa-apa. Nggak bermanfaat duitnya. Kenapa? Kena stroke, bengkok. Mobilnya 10, yang naik supir yang pembantunya. Dia naik kursi roda. Nggak manfaat. Pembantunya masak sup buntut, dia nggak boleh makan. Pembantunya masak semur daging, dia nggak boleh makan, kolesterol tinggi. Pembantunya bikin sup kepiting, dia nggak boleh makan. Dia cuma boleh makan bubur pakai rebus bayam di blender, nggak pakai garam, persis muntah kucing. Hah? Ini orang yang mutmainnah ngerti seperti ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datangilah Tuhanmu dengan ridho, dan kamu akan menjadi hamba Allah yang diridhoi. Syaratnya beramal bisa karena ridho, nafsunya mesti mutmainnah. Kalau model kayak kita lihat perempuan joget aja masih ngences, takut neraka aja udah syukur, betul nggak? Ridho. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku yang sama-sama nafsunya sudah mutmainnah. Wadkhuli jannati, masuk surgalah bersama-sama orang-orang yang diridhoi juga.